Oke, selamat datang. Coba deh, lupain dulu sejenak peta dunia yang biasa kita lihat. Garis-garis batas negara, blok-blok kekuatan. Kayaknya itu semua udah nggak cukup lagi buat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena di balik layar ada kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang lagi ngegambar ulang peta itu. Serius, dan hari ini kita bakal coba bongkar semuanya. Kita mulai dari sebuah angka yang, jujur aja, bikin kaget. Bayangin di masa depan, misalnya Februari 2026, ada hampir 300 juta barel minyak mentah punya Rusia dan Iran. Dan semuanya itu terdampar, ngambang gitu aja di lautan. Mereka kejebak di kapal-kapal tanker raksasa, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dijual. Ini bukan sekedar macet biasa ya, ini adalah sinyal besar. Nah, dari situ muncul pertanyaan utamanya kan, kekuatan macam apa sih yang nggak kelihatan di peta, tapi bisa bikin aliran energi seluruh dunia macet total? Dan ini tanpa ada satu tembakan pun loh, ini bukan blokade militer. Ini tuh gejala dari sebuah pertarungan di dimensi yang sangat beda, yang nggak bakal Anda temuin di peta biasa. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, buat mecahin misteri ini, kita butuh kacamata baru, cara pandang yang beda banget. Dan kerennya, kita bakal pinjam idenya dari dunia fisika. Yup, fisika. Ini bakal jadi lensa baru buat kita ngelihat peta kekuatan global. Jangan panik lihat rumusnya, kita nggak akan belajar matematika kok, tenang aja. Anggap aja persamaan ini tuh kayak resep rahasia. Ada 3 bahan utama di dalamnya, A, omega, dan V. Nah, masing-masing dari 3 ini tuh kunci buat ngebuka satu dimensi kekuatan global yang selama ini mungkin kita nggak sadari. Oke, ini dia 3 bahan rahasia kita. Amplitudo itu soal seberapa besar gelombangnya. Ini kekuatan fisik. Frekuensi itu soal seberapa cepat gelombangnya. Ini ritme sistem global. Dan yang terakhir, fase. Nah, ini yang paling unik. Ini soal keselarasan. Siapa yang geraknya barengan sama siapa. Yuk kita bedah satu-satu. Mulai dari yang pertama, amplitudo. Oke, kita masuk ke variabel pertama, amplitudo. Ini kekuatan yang paling gampang dilihat, paling nyata, kekuatan fisik. Dan kalau ngomongin ini, pemain utamanya saat ini jelas Tiongkok. Kekuatan amplitudo Tiongkok itu datang dari hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat dan pegang. Bayangin aja, kapasitas manufakturnya yang gila-gilaan, proyek infrastruktur raksasa Belt and Road yang nyambungin banyak negara, cadangan devisanya yang bejibun, sampai kontrolnya yang kuat banget di rantai pasok global. Intinya, mereka itu yang lagi ngebangun dunia secara fisik. Jadi, kalau kita pakai model gelombang tadi, peran Tiongkok itu simple. Mereka bikin seluruh gelombang global jadi jauh lebih besar. Mereka nambahin materinya, bikin ombak di lautan global jadi makin tinggi dan bertenaga. Oke, kalau Tiongkok yang ngebangun panggungnya, sekarang pertanyaannya, siapa yang ngatur musiknya? Nah, ini kita masuk ke dimensi kedua, frekuensi. Ini adalah kekuatan tak terlihat yang ngatur tempo permainan. Dan sang konduktor utamanya saat ini adalah Amerika Serikat. Kekuatan Amerika ini beda banget. Bukan soal beton dan baja, tapi soal sistem nggak kelihatan yang bikin semuanya bergerak. Coba pikirin deh. Dominasi dolar AS di mana-mana, kendali The Fed atas suku bunga yang ngaruh ke seluruh dunia, pasar modalnya yang super besar, dan tentu aja sistem pembayaran kayak SWIFT. Nah, kekuatan frekuensi inilah yang bisa bikin 292 juta barel minyak tadi beku di tengah laut. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget kan? Kalau Tiongkok bikin gelombang ekonomi jadi lebih besar dan tinggi, Amerika itu yang nentuin seberapa cepat atau lambat gelombang itu bergerak. Yang satu memperbesar ombak, yang satunya lagi ngatur ritme pasang surutnya. Coba kita lihat perbandingan langsungnya. Di satu sisi ada Belt and Road Initiative-nya Tiongkok. Ini kan mainnya di infrastruktur fisik, tujuannya menyatukan ruang dan wilayah secara nyata. Di sisi lain ada sistem petrodolar Amerika, mainnya di sistem finansial, tujuannya menyatukan nilai di bawah dolar. 2 raksasa tapi beroperasi di dimensi yang sangat sekali berbeda. Jadi kalau mau disederhanain banget, gini. Tiongkok itu mengontrol ruang, jalan tol fisik tempat barang-barang lewat. Sementara Amerika, mereka mengontrol waktu. Mereka yang pegang kendali lampu merah dan batas kecepatan di jalan tol keuangan global. Oke, kita udah punya kekuatan ukuran dari Tiongkok dan kekuatan ritme dari Amerika. Sekarang, kita masuk ke bagian puzzle yang terakhir dan mungkin yang paling penting di era sekarang, fase. Ini semua soal penempatan posisi dan sinkronisasi. Kekuatan fase ini benar-benar beda. Ini bukan soal siapa yang paling gede ototnya atau siapa yang larinya paling kencang. Ini soal siapa yang paling pintar milih posisi. Analoginya gini, dalam balapan mobil, ini bukan soal mobil dengan mesin terkuat, tapi soal pembalap yang paling jago baca situasi, tahu kapan harus ngebut, kapan harus nempel di belakang lawan.
Dan di dalam permainan fase ini ada macam-macam pemainnya loh. Ada yang jadi penstabil, kayak Eropa yang pakai aturan main buat jaga keseimbangan. Terus ada pengalih atau poros, ini peran krusial buat negara-negara kekuatan menengah kayak India, Turki, atau ya Indonesia. Pilihan mereka bisa banget nentuin arah permainan. Terakhir ada modulator. Ini aliansi kayak NATO atau BRICS yang tugasnya menyatukan ritme banyak negara sekaligus. Ini kayak tarian geopolitik yang kompleks banget. Nah, kutipan ini ngena banget. Artinya apa? Buat negara kayak Indonesia, misalnya, strateginya itu bukan ngikutin Tiongkok jadi raksasa fisik atau niru Amerika jadi pengatur keuangan. Bukan. Strateginya adalah jadi cerdas dalam bermain fasa. Pinter-pinter jaga posisi uniknya, bergerak lincah di antara kekuatan-kekuatan besar tanpa harus kehilangan jati dirinya sendiri. Oke, sekarang kita udah punya 3 kepingan puzzle ini. Amplitudo, frekuensi, dan fase. Dengan kerangka ini, kita bisa mulai ngelihat gambaran besarnya dan bertanya pertanyaan yang paling menarik. Gimana wujud negara adidaya di masa depan? Inilah dunia kita sekarang. Udah nggak lagi hitam putih, nggak lagi cuma bipolar. Ini tuh sebuah interaksi 3 dimensi yang dinamis. Di mana Tiongkok terus memperbesar gelombang dengan kekuatan amplitudonya, Amerika terus mengatur tempo dengan kekuatan frekuensinya. Dan para kekuatan menengah serta institusi-institusi lain, mereka yang menyesuaikan sudut, mereka yang menentukan koreografinya lewat kekuatan fase. Dan ini membawa kita ke sebuah ide penutup yang menurut saya sangat provokatif. Gimana kalau pemenang dari semua ini bukan negara yang punya pabrik paling banyak atau dolar paling banyak? Gimana kalau hegemon berikutnya adalah pemain yang sama sekali nggak mengontrol aset fisik ataupun finansial? Tapi justru dia yang paling jago mengontrol penyelarasan semua pemain lain. Sebuah hegemon fase. Jadi kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau masa depan itu ditentukan oleh koneksi dan sinkronisasi, mungkinkah negara adidaya berikutnya itu bukan sebuah negara, tapi sebuah jaringan? Sebuah entitas yang kekuatannya datang dari kemampuannya menyelaraskan dunia sesuai kehendaknya? Mungkinkah hegemon fase ini benar-benar ada? Coba deh pikirkan.